Tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah kumpul poin. Ini saya baru dapat waktu saya bersaksi tadi ya. Mari kita berdiri sama-sama, kita landasi dari Nehemia pasal yang ke-12 ayat 45 sampai ayat 47. Yang merasa dirinya masih muda, remaja pemuda, baca ayat 46, orang tua baca ayat 45, dan anak-anak baca ayat 47. Di orang tua duluan ya, baca ayat 45, 46 orang muda, 47 anak-anak. Pakai mic-nya biar bisa kedengaran. Mari orang tua, 2, 3. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Orang muda, 2, 3. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Anak-anak, 2, 3. Pada zaman dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekedar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara pergi belanja di supermarket, kenal yang dapat poin, kumpul poin. Pakai kartu kredit, kumpul poin ya. Pesan makanan lewat aplikasi, kumpul poin juga. Saya suka kumpul poin. Jadi kalau saya datang, membernya Pak, saya sebut 0817729488. Satu hari ketika saya pergi lagi, dan dia bilang begini, Pak, sudah tukar poin belum? Saya bilang belum, udah hangus poinnya Pak, tahun kemarin. Jadi rupanya ada supermarket tertentu itu poin semua ditukar di tanggal 31. Masuk tahun baru, poin kita yang sudah kumpul banyak gak bisa tukar lagi, udah hangus. Saya bilang kenapa gak bilang dari kemarin, padahal tanggal 31 yang lalu saya belanja juga di supermarket itu. Kadang-kadang ini trik-trik ya. Tapi saya berharap kalau ada yang kerja di supermarket, jangan lupa ingatkan mereka yang punya poin untuk segera ditukar di akhir tahun. Jangan sampai hangus, ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, yang mau saya bilang adalah, kalau kepada sesama kita kadang-kadang itu permainan. Kumpul poin, beli produk, kumpul poin. Poinnya banyak, dapat ini. Poinnya banyak, dapat ini, dapat. Tapi kadang-kadang permainan angka itu mudah sekali ditipu. Satu hari ada orang yang ditawarin, ayo kamu beli produk ini nanti kamu dapat poin sekian. Kalau poinnya sudah banyak, nanti kamu dapat bonus. Bonus apa gitu. Oh tertarik, orang-orang pada daftar program itu. Dan poinnya benar naiknya cukup tinggi. Berapa bulan kemudian poinnya tuh turun seperti orang meninggal. Pergerakannya lagi. Seorang teman dia bilang begini, semua angka itu bisa dipermainkan. Saya bilang ya benar. Kan manusia yang bermain di situ, ya kan? Ya nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang orang tua bilang sama anaknya, nah kalau kamu juara 1, karena anaknya jauh dari juara, jadi dia pakai dari juara 3. Kalau kamu juara 3, papi beliin ini. Puji Tuhan, kejar-kejar, dapat malah.
Bukan juara 3, juara 2. Papinya bingung, juara 2 papi udah janji. Gak nyangka. Tapi orang tua yang baik dia akan berusaha. Amin. Selamat siang orang tua semua, termasuk opa oma. Amin. Kadang-kadang kita harus pacu semangat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Supaya dia belajar lebih, dia kasih lebih. Supaya apa? Kalau dia prestasinya baik, kan kita orang tua untung. Iya kan? Sedikitnya untung di biaya kuliah, biaya sekolah. Seharusnya sekolah 6 tahun karena dia belajar baik, 5 tahun selesai. SD. SMP 3 tahun, dia belajar baik. Ada waktu tertentu bisa loncat kelas, kenapa enggak? Dulu anak panah punya slogan, belajar di mana saja, belajar sama siapa saja, belajar kapan saja. Ya kan? Selamat siang anak-anak ex anak panah, selamat siang. Ya kan? Belajar di mana saja. Jadi mereka kejar SKS mereka. Gak usah tunggu harus kenaikan kelas. Kalau memang dia sudah kuasai materi, kenapa harus lama di situ? Yang mau saya bilang di sini adalah kita lebih tertarik untuk kumpulkan poin untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Tapi kita kejar mati-matian. Kalau untuk sesuatu yang kekekalan, nanti dulu katanya. Ya, tapi hari ini kita akan belajar sesuatu, kiranya kita bisa menemukan sesuatu yang baik bagi kita untuk kita terapkan di sepanjang tahun 2026 ini. Mumpung masih tahun baru, semangat masih dibaharui. Jadi kita semangat. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nehemia pasal yang ke-12 ayat 44 sampai ayat 47 ini adalah sebuah momen dalam tanda petik pulang ke rumah secara spiritual ya. Ini adalah momen di mana bangsa Israel mereka mengalami sesuatu bahwa mereka diizinkan untuk kembali ke rumah mereka. Kembali ke tempat asal mereka. Mereka sudah sekian lama berada di pembuangan, lebih kurang 70 tahun mereka ada di Babel. Di sana mereka nggak bisa beribadah seperti ketika mereka ada di Israel. Pelayan-pelayan pun tidak bisa melakukan aktivitas kerohanian seperti waktu mereka ada di Israel. Yang tadinya ibadah Israel sudah tertata dengan begitu rapi. Tapi karena di pembuangan berubah semua. Tapi sekarang mereka sudah kembali. Maka waktu mereka kembali, itu saatnya mereka kumpul poin. Mereka melakukan semua dengan sungguh-sungguh. Sistem ibadah pun dibenahi sama Nehemia. Jadi bukan hanya selesai bangun, bukan hanya setelah selesai membangun tembok lalu kemudian sudah selesai. Membangun apa yang sebenarnya mereka bisa kerjakan lebih. Bangunan secara rohani mereka kedepankan. Dan tidak heran Tuhan memberkati mereka luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang sudah punya buku catatan, tadi saya ada lihat ada buku catatan yang nganggur di sana. Itu punya siapa itu? Ambil dicatat ya. Saya juga nggak tahu ini saya mau bahas ayat berapa ini karena banyak ada di hati saya, banyak ada di pikiran saya. Jadi saya tidak bisa susun secara terperinci, tapi kiranya ada remah-remah yang Tuhan berikan, itu Bapak Ibu catat dan pulang baca lagi. Siapa tahu minggu-minggu besok dalam ibadah pagi ada konfirmasi lagi. Hamba-hamba Tuhan kan beda-beda. Ya, jadi ada konfirmasi, Bapak Ibu catat, yakini lagi itu sebagai janji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, pegang.
Jadi di tahun 2026 ini tidak ada berkat yang terlewatkan bagi kita. Amin. Haleluya. Siapa yang mau berkatnya tidak terlewatkan? Haleluya. Kalau mau catat baik-baik. Supaya nanti kita punya kesempatan dalam doa kita mengingatkan kembali dalam tanda petik. Ingatkan kembali kepada Tuhan bahwa Tuhan loh yang pernah janji. Ya kan? Haleluya. Siapa pernah diberikan janji? Senang ketika terima janji? Tapi jangan sampai kita sudah terima janji itu, kita sudah dapatkan janji itu, tapi kita nggak punya kesiapan. Sehingga waktu kita harus tuai janji Tuhan itu, kita nggak peroleh. Saya waktu dikasih tahu, Pak, poin Bapak udah hangus. Saya kesel juga. Tanggal 31 kemarin saya belanja di tempat yang sama. Kenapa nggak dikasih tahu? Poinnya dikeskan di situ. Kan dia masih tanya, Pak, ada member nggak? Saya kasih tahu member saya. Tapi dia nggak tawarin saya untuk. Ya mungkin orangnya beda. Nggak masalah sih. Tapi saya rasa kesel begitu. Kenapa nggak saya keskan kemarin? Ini sudah tahun baru, poin yang dikumpulkan sepanjang tahun, hangus semuanya. Nah, kalau kita tidak pegang janji Tuhan, kita tidak punya dasar untuk klaim. Katakan sama-sama, kalau nggak pegang janji Tuhan, nggak punya dasar untuk klaim janji Tuhan. 2, 3. Kalau tidak punya dasar, kita nggak bisa klaim. Memang hidup ini selalu punya ada namanya kasih karunia. Bukan karena jasa-jasa kita, tiba-tiba kita diberkati luar biasa. Seperti kesaksian tadi. Tahun 2024 target anjlok. Nggak mungkin lah mau diajukan untuk kenaikan gaji. Mustahil. Tapi dalam kasih karunia Tuhan, yang mustahil jadi tidak mustahil. Tapi ada hal-hal yang perlu kita pegang, supaya waktu kita berdoa, kita nggak ngantuk dalam doa kita. Amin, haleluya. Makanya kan kita dimotivasi tuh. Pagi-pagi kita dikasih inspirasi dengan firman. Kita terima firman itu, kita cross check. Oh iya, berapa waktu yang lalu kan saya dengar firman yang sama. Oh Tuhan teguhkan lagi, berarti saya punya dasar untuk berharap. Amin. Kita punya dasar untuk berharap karena Tuhan yang janji. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara janji sama saya, lalu saya siap-siap. Pak Walker, nanti tanggal sekian itu kan hari libur. Saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Pak Walker punya waktu enggak? Ada enggak kesempatannya? Kalau soal jam dari pagi sampai malam, pokoknya Pak Pendeta tentukan saja. Maka saya pegang janji itu. Dari pagi saya sudah siap-siap. Saya sudah siap-siap. Saya tunggu konfirmasi kembali untuk pertemuan tersebut. Tapi kalau tidak pernah ada janji bagi saya, lalu saya bilang ini kan hari libur. Saya berharap nanti Pak Ari telepon saya. Itu kan namanya bermasalah. Saya bermasalah karena nggak ada janji buat saya, tapi saya mengharapkan. Tapi kalau Tuhan janji, Tuhan tepati bagi kita. Amin, haleluya. Karena itu pegang setiap kali dengar firman, kita sedang dikasih janji sama Tuhan. Haleluya. Nah, ini penting sekali. Nah, sekarang bagian kita. Dalam kumpul poin itu, apa yang harus kita lakukan? Saudara garis bawahi di ayat 45 tadi, ada namanya pentahiran. Jadi para pelayan di masa Nehemia, mereka harus mentahirkan diri sebelum mereka melayani. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ketika kita melayani, kita pikir itu hal yang biasa. Dan kita tidak punya kesempatan untuk mentahirkan diri kita ini. Harus ada waktu khusus. Itu sebabnya kita masih pegang
tradisi baik dari bapak-bapak gereja. Kalau kita melayani, kita disuruh untuk berdoa, bila perlu berpuasa. Untuk apa kita berdoa dan berpuasa sebelum kita melayani? Supaya nanti kalau kamu melayani, misalnya jadi WL, orang bilang keren. Bukan itu. Supaya waktu kita melayani, benar-benar poin kita tuh utuh. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara. Ya, ada orang yang mau melayani, punya persiapan. Diganggu sedikit tersinggung, mukulin orang. Selesai mukulin orang, lihat jam, wah 5 menit lagi WL, cepat-cepat naik. Ku sembah kau Allahku. Baru mukulin orang di sana. Nggak jaga diri. Tapi kalau kita jaga diri, yang namanya pentahiran ini, aman kita. Poin kita utuh. Haleluya. Apalagi kita anak-anak Tuhan ini. Jadi bahan sorotan. Kemanapun kita pergi, orang lihat kita, dunia lihat kita. Kalau kita hidup dalam kekudusan, saudara jangan takut, yang bela kita adalah Tuhan sendiri. Amin. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, iblis seenaknya aja dia nyerang kita. Tuh kan, sudah aku bilang. Kamu itu gak ada pengampunan, udah sering buat dosa. Bahkan ketika kamu mau melayani, itu apa yang kau lakukan semalam? Diingat terus. Maka pentahiran ini penting sekali. Jangan sampai kita melayani Tuhan, tapi kita tidak masuk dalam pentahiran ini. Ini penting sekali, ini nilai. Kekudusan itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Meskipun banyak orang di luar sana mereka membangun hidup mereka dalam ketidakkudusan, tapi kelihatannya mereka diberkati. Kadang-kadang itu hanya permainan iblis. Sehingga kemudian orang bilang, yang penting melayani, enggak dalam kekudusan pun enggak masalah. Kan yang tahu cuma saya sama dia. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan. Saya sudah terbiasa melihat orang-orang yang sebenarnya mereka tidak siap untuk melayani. Tapi karena sudah jadwal, mereka melayani. Jangan sampai jemaat Green Lake City begitu. Haleluya. Harus punya persiapan. Pentahiran ini penting sekali. Kalau di daerah saya itu masih sembunyi-sembunyi. Karena kantong Kristen, banyak orang Kristen di sana. Kadang-kadang mereka mau melayani, tapi nggak jaga kekudusan. Tapi betapa kagetnya saya waktu saya ada di Pulau Jawa ini. Kadang-kadang pergi besuk, yang keluar cowok. Berikutnya yang cewek ikut keluar. Saya tanya itu siapa? Saya kan nggak tahu. Saya pikir mungkin adeknya atau apa gitu. Pacarnya. Keluar dari satu kamar yang sama. Ya saya sih berpikir positif ya. Mungkin karena di Jakarta tempatnya kurang, space-nya kurang. Mungkin pacarnya nggak punya rumah, jadi pakai rumah pacarnya. Berpikir positif, belajar berpikir positif. Tapi yang mau saya bilang adalah bahaya sekali kalau belum suami istri sudah tinggal sama-sama. Apapun alasannya. Kita jaga kekudusan. Itu penting sekali. Jangan sampai kita nggak jaga kekudusan. Apalagi ketika kita mau melayani. Bahkan ketika kita mau datang beribadah saja, kita harus punya persiapan. Makanya Tuhan Yesus tahu betapa lemahnya kita. Diajarin, kalau kamu berdoa, kamu bilang begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa? Karena tidak ada orang yang luput dari perbuatan salah ini. Tapi jangan sampai kita nggak tahu, kita pura-pura nggak tahu. Salah satu tanda orang yang tidak tahu bahwa dia juga pendosa adalah ketika orang lain berdosa, dia marah sekali dan dia berkata, kamu pendosa.
dia lupa bahwa dia sendiri juga baru terjebak dalam perbuatan dosa. Kan itu penting sekali Bapak Ibu Saudara pada bagian ini. Saya ingat satu hari ketika pergantian tahun, biasa di kampung kami itu kan orang kalau merayakan ulang tahun, merayakan pergantian tahun, itu minum-minum mabuk. Jadi satu hari dia sudah selesai minum mabuk, dia teler, tapi dia ingat ini tanggal 1. Pergi cepat-cepat dia ke gereja. Gereja belum buka, dia punya pintu rahasia karena dia orang dalam. Masuklah dia ke gereja, tidurlah di situ. Tiba-tiba pendeta bangun. Siapa di situ? Saya Bapak. Orang mabuk keluar, ini bukan rumahmu. Dia masih ingat firman juga. Dia bilang, tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Karena dia tidak masuk dalam pentahiran. Sembarangan aja pakai ayat. Ya sudahlah, lupakan dia karena dia mabuk. Kita nggak mabuk ya. Haleluya. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada sesuai dengan perintah Daud dan Salomo. Ini masih ayat 45 ya. Nehemia 12 ayat 45. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus menghargai warisan rohani. Nehemia dia menunjuk kepada perintah Daud dan Salomo. Di dalam membangun bangunan rohani ini, Nehemia tidak mencoba untuk menciptakan roda yang baru. Hanya karena zamannya sudah berubah, supaya tampaknya lebih modern. Tapi Nehemia kedepankan di dalam pelayanan itu ada prinsip-prinsip Alkitabiah yang harus kita pegang. Salah satu tadi itu pentahiran itu. Jangan sembarangan melayani gak siap. Nah, kadang-kadang kita lebih siap materi daripada siapkan kehidupan kita, keberlayakan kita ini. Nah itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Harus siap. Nehemia pun pada poin yang kedua ini, dia belajar untuk menghargai warisan rohani. Dia sebut tadi ayat 45 bagian yang terakhir. Sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Jadi kita perlu belajar dari sejarah, teladan rohani yang kita terima dari pendahulu kita. Belajar. Inovasi itu baik. Tapi prinsip firman Tuhan itu lebih tepat. Itu barometer kita. Haleluya. Melayani harus sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah. Saya tidak hadir kemarin dalam pembekalan pelayan, tapi saya diceritakan sama Ibu Gembala. Keren banget pembahasannya, luar biasa. Wah, saya juga ikut diberkati. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pegang dari pendahulu kita yang bermuara dari firman Tuhan. Kalau itu landasan. Kemarin kalau nggak salah sempat disinggung tentang busana di dalam pelayanan. Ya kan? Lalu kemudian ada juga yang bilang, dulu di gereja saya kalau perempuan datang pakai celana itu disuruh pulang. Emang benar, saya juga asal dari gereja begitu Bapak Ibu Saudara. Wah itu nggak main-main, dari pakaian saja itu konsentrasi tingkat tinggi begitu. Nah kita zaman kan sudah modern kan. Jadi banyak perubahan-perubahan. Budaya kita juga dari mana-mana beda-beda. Ada orang yang sistem dalam rumahnya itu sangat baku. Dia bilang sama anak-anaknya, ini pakaian pergi ke sekolah. Ini pakaian pergi ke mall. Ini pakaian tidur. Ini pakaian gereja. Jangan terbolak-balik ya nak. Tapi ada yang sembarangan aja. Pokoknya dia pulang dari mana-mana gak cuci muka. Pokoknya udah kecapean tidur aja. Tidur dengan baju sekolah. Itu sistem dalam rumah tangganya. Kita gak usah ngurus. Tapi dalam rumah tangga kita urus.
Katakan sama-sama, urus baik-baik rumah tangga kita. 2, 3. Nah, ini gereja, ini rumah tangga kita nih. Urus gereja kita. Haleluya. Pak Pendeta gereja sana tuh boleh. Bahkan sebelum berkhotbah tuh ada tuh pendeta minum dulu alkohol supaya lebih berani. Biarin, itu rumah tangga dia, kita nggak usah ngurus. Kita urus rumah tangga kita. Jadi ada aturan yang kita berlakukan di sini. Pakailah sistem yang ada itu. Ada pendeta tertentu ya, itu kalau melayani semuanya putih. Kebetulan rambutnya juga putih. Kumisnya juga putih, janggutnya putih, semuanya putih. Sabuknya juga putih, semua putih. Gereja putih-putih. Tidak masalah, itu sistemnya dia. Kita bangun sistem. Sedikitnya kita tahu membedakan mana pakaian kita bisa pakai untuk menghampiri Tuhan. Dan mana pakaian tidur kita, pakaian kita ke mall. Amin, haleluya. Saya pikir untuk itu saya nggak perlu bahas karena kita semua tahu begitu ya. Bahkan kita doa pagi itu sudah terbiasa. Saya sendiri doa pagi pasti saya pastikan. Saya sudah cuci muka. Kadang-kadang saya mandi duluan kalau memang waktunya sangat mepet. Daripada saya bingung nanti mau mandi di mana. Jadi sekalian pergi antar anak turunin di sekolah. Saya langsung lanjut pelayanan. Saya sudah mandi dari pagi. Tapi tidak mungkin saya bangun pagi dengan pakaian tidur itu. Lalu karena sudah terlambat saya melayani. Gak ada yang tahu kan? Kenapa? Kalau saya off kamera. Tapi kalau saya buka kamera, tumben Pak Gembala pakai baju tidur. Udah gitu lagi bekas itunya masih ada di sini. Lihatnya dulu gak enak. Itu sistem yang kita bangun. Haleluya. Hargai sistem yang kita bangunin. Apalagi itu bermuara dari penghormatan kita kepada Tuhan. Nah, soal pakaian saya tidak terlalu pusing dengan itu karena kita ada di zaman yang modern. Tapi sedikitnya kita tahu mana pakaian yang layak untuk kita pakai melayani Tuhan yang sudah memberkati kita. Amin. Saya kalau kasih orang barang, saya senang kalau dia datang dia pakai barang itu. Saya sendiri juga begitu. Berapa kali saya dikasih pemberian, ada yang suka tanya, Pak Pendeta, saya sudah lama nggak lihat nggak pakai barangnya. Oh ya saya minta maaf. Waktu itu ada hamba Tuhan dari daerah. Saya kasih sama hamba Tuhan daerah. Oh nggak apa-apa Pak Pendeta. Nanti kalau ada ini nanti saya kasih lagi. Oh, puji Tuhan. Tapi kita suka lihat kalau orang pakai pemberian kita. Tuhan sudah memberkati kita luar biasa. Kenapa ketika kita datang beribadah kita nggak pakai yang baik untuk Dia? Haleluya. Sedikitnya kita ada budaya yang baik, kita tahu bedakan pakaian pelayanan dengan pakaian jalan-jalan, pakaian tidur dan lain sebagainya. Ya kan? Kalau kita sudah tahu membedakan, saya yakin ketika kita melayani semuanya baik. Nah, untuk keseragamannya puji Tuhan sudah disepakati ya. Kalau WL Singers pakai apa? Yang laki-laki pakai rok, masa sih? Yang wanita pakai apa? Celana panjang, enggak. Semua sudah disepakati yang wanita pakai rok. Ya. Standarnya yang wanita di bawah lutut. Ya kan? Sebab kalau di atas lutut nanti jemaatnya nyanyi. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabat. Nanti saudara jadi fokus perhatian. Jangan ya. Tuhan yang dipuji bukan saudara yang dipuji. Haleluya. Nanti kalau mau kasih lihat bagian-bagian tertentu, itu orang tertentu. Jangan semua dikasih lihat. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Kasihan juga pelayan-pelayan yang lain.
Mereka sudah siap pentahiran dari hari kemarin, datang ke gereja malah godaannya semakin besar. Sampai dia nyanyi gak pernah berani buka mata. Padahal seharusnya kita buka mata untuk lihat teks lagu. Tapi karena godaannya terlalu kencang, dia tutup mata rapat-rapat. Tuhan, gua gak tahu ini lagu apa, mana bahasa Inggris lagi. Tapi hatiku terangkat kepadamu. Jauhkan aku dari segala goda dan dosa. Nah, itu saudara jadi penyebabnya. Saudara bisa mengerti ya. Nah, tadi saya sudah bilang saya khotbah hari ini tidak tahu memulai dari mana. Pokoknya saudara dapat terima apa, pegang itu dan lakukan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita masuk ayat 46. Nehemia 12 ayat 46. Baca lagi sekali lagi. 2, 3. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin penyanyi dan nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat 46 ini? Perhatikan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ini khususnya kepada WL nih. Kalau pilih lagu untuk Tuhan. Jangan hanya lagu untuk sayang-sayang diri, bangkitin emosional dan lain sebagainya. Pokoknya kalau WL tuh dia nyanyi sampai orang nangis-nangis, dia rasa dia sudah berurapan. Bukan itu maksudnya. Pilihlah lagu benar-benar untuk pengagungan nama Tuhan. Amin. Lagu memuji, menyembah, rasa syukur ditujukan kepada Tuhan. Jadi jangan sembarangan pilih lagu. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Itu lagu sekolah minggu. Anak-anak butuh happy. Kalau nggak happy, dikasih firman Tuhan muatan apapun mental. Karena dia nggak happy. Itu buat anak-anak. Tapi kita yang sudah tambah umur, kita yang sudah dewasa, ingat. Waktu kita nyanyi itu unsur pujiannya apa kepada Tuhan. Amin, haleluya. Kita tepuk tangan dulu buat lagu baru tadi. Keren banget. Ya. Wah, ini sudah ada bakat-bakat nih. Dari tempat ini akan muncul lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan. Haleluya. Keren banget itu ya. Itu kalau belum ada di YouTube bisa buat YouTube-nya. Bagus, iramanya juga oke, kata-katanya juga oke. Ya. Jadi pakailah. Kalau kita mau pilih lagu, kita mau pakai hidup kita, punya talenta, pakai untuk melayani Tuhan. Karena kita lagi ngapain? Kumpul poin. Haleluya. Puji Tuhan. Terakhir ayat 47. Saya nggak khotbah lama-lama. Rencananya cukup jam 1 selesai. Nehemia 12 ayat 47. Baca sekali lagi. 2, 3. Pada zaman Serubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekadar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat 47 ini? Kita lihat bahwa setelah tembok fisik itu berdiri, Nehemia fokus kepada tembok spiritual. Dia memastikan bahwa para pelayan Tuhan, penyanyi, penunggu pintu, orang Lewi, itu mereka dapat melayani tanpa harus mikir, gua selesai melayani pulang makan apa ya? Nah, kita semua sudah tertata baik, jadi sekarang kita tidak seperti itu. Yang ada adalah selesai melayani kita makan di mana ya? Saudara bisa nangkap? Ya, zaman kan udah keren kan? Kita bisa mengelola berkat sehingga kita bisa tahu nih. Para pelayan jangan sampai selesai melayani pulang besok dapat kabar rumah sakit. Kenapa? Mahanya kambuh. Kenapa? Gak makan. Selesai melayani pun gak ada makanan. Itu tidak berlaku di gereja kita. Amin. Sebab sebelum kita melayani pun kita sudah lihat banyak yang lagi antri untuk dinikmati setelah ibadah nanti. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara bisa kelola berkat Tuhan dengan baik karena kita sudah kumpul poin ini. Amin. Haleluya. Jadi yang bisa kita pelajari di sini yang pertama adalah mendukung mereka yang melayani. Secara historis para penyanyi, penunggu pintu itu orang-orang yang melayani kadang-kadang di zaman ini, kadang-kadang tidak begitu diperhatikan. Yang perhatikan tuh pendeta. Apalagi kalau pendeta khotbahnya menghibur, banyak lucunya, keren banget. Di kadang-kadang pas mau pilih pembicara untuk hari-hari tertentu, mereka ajukan nama ini. Oh kalau ini lucu, bagus dia, sekalian ngelawak ya sudah. Pembicara kadang-kadang dia dapat berkat yang khusus. Yang lain-lain gak terlalu dipentingkan. Nah di zaman Nehemia semua tidak ada yang terlewatkan. Semua yang melayani dipikirkan kesejahteraan mereka. Luar biasa sekali. Nah itu juga harus kita lakukan. Supaya kita mau pelayanan kita maju, pikirkan. Jangan sampai pelayan-pelayan di gereja kita ini, tadi saya sudah bilang, sakit-sakitan gara-gara makanannya tidak ada. Ini di awal tahun ini Tuhan ingatkan kita nih. Perhatikan setiap pelayan. Perhatikan setiap pelayan Tuhan. Ya, perhatikan kesejahteraan mereka. Jadikan itu sebagai kesempatan kita kumpul poin. Karena tidak ada yang sia-sia. Siapa menduga rajin bawa gorengan, gaji naik. Siapa menduga? Kumpul poin. Kita nggak tahu Tuhan itu punya begitu banyak kasih karunia bagi kita. Haleluya. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Saya kenal seorang gembala, wah luar biasa, dari muda-muda dia punya target. Setiap kali dia pergi beribadah, mobilnya gak kosong. Justru dia suka mobilnya besar, supaya kalau dia datang dia bawa banyak orang. Masih muda-muda, itu belum jadi gembala. Dia sudah punya kebiasaan begitu. Dia selalu berdoa, Tuhan tolong mobil saya ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Terisi dengan jiwa-jiwa yang mau datang beribadah. Saya pikir kalau ada juga di antara kita yang punya beban yang sama untuk kumpul poin, ayo kasih tahu, mobilnya jangan kosong. Amin. Kalau kita biasakan seperti itu, jangan heran. Nanti ganti bulan, saudara bukan mobil yang kecil-kecil lagi. Tuhan kasih bus pariwisata. Karena saudara punya niat bagus, visinya jelas. Saya punya mobil, bawa jiwa datang sama Tuhan. Pak Pendeta itu kan punya mobil. Saya masih punya sepeda doang. Sepeda apa? Sepeda ontel. Tidak masalah. Masih bisa bonceng orang? Bisa. Ayo, ajak siapa aja yang bisa dibonceng. Apalagi yang masih muda-muda, belum punya pacar. Kenapa enggak ajak? Ayo pergi. Tapi naik sepeda ontel, enggak apa-apa. Hari ini sepeda ontel, besok siapa tahu Tuhan hargai kita punya kesetiaan kumpul poin. Apalagi yang punya motor. Amin, yang punya motor, jangan biarin motornya kosong-kosong, datang kosong, pulang kosong. Jangan ya, ada yang di belakang. Ya, saya pernah lihat teman saya dulu, dia punya anak 2. Puji Tuhan dia punya istri juga hanya 1. Ya, mereka naik motor berempat. Saya suka lihat, waduh luar biasa sekali. Lama-lama anaknya tambah gede, puji Tuhan, Tuhan kasih mobil. Kami juga begitu, waktu masih bertiga kami naik sepeda motor. Waktu hujan kami pakai itu, taplak meja yang transparan itu. Lalu kemudian hujan gede datang, saya bilang sama istri saya, kita harus pikirkan bagaimana supaya ini taplak ini bisa ada wipernya. Tapi Tuhan perhitungkan. Kadang-kadang pulang dari pelayanan basah kuyup, anak kami itu sudah menggigil, tapi puji Tuhan gak sakit.
Tuhan lindung. Luar biasa sekali. Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Puji Tuhan. Sebelum muncul anak yang kedua, Tuhan kasih mobil. Tuhan yang lebih tahu keperluan kita. Tapi asal kita kumpul poin baik-baik. Amin, haleluya. Kita bukan mau ngobrol tentang transaksional sama Tuhan, bukan itu. Tapi yang mau kita bicarakan di sini adalah bagaimana apa yang bisa kita lakukan dengan maksimal untuk siapa? Kemuliaan nama Tuhan. Ya, perhatikan. Tidak salah kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan kalau kita diberkati lebih lagi, tanggung jawab kita juga lebih besar. Lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Gereja harus memperhatikan kesejahteraan mereka yang melayani. Coba ngomong sama-sama 2, 3. Gereja harus memperhatikan kesejahteraan mereka yang melayani. Dengar. Pelayan musik, pelayan mimbar, pelayan meja, tiba-tiba sakit. Posting. Sakit. Jangan langsung. Makanya rajin-rajin ibadah. Jangan gitu juga ya. Tunjukkan empati kita. Kalau yang melayani, apalagi ini ya. Kalau yang melayani tiba-tiba ketahuan sakit. Jangan pura-pura diam. Kan sekarang zamannya sudah canggih ya. Orang sakit kirim emotikon, sedih, nangis. Tapi dia sendiri gak berempati. Hanya kirim gambar doang. Ikut mendoakan. Tapi gak doa. Wah itu keterlaluan itu. Ya, jadi kalau tahu ada yang sakit. Kalau bisa tanya. Jam besuk jam berapa? Kita datang. Lain dengan Ibu Gembala ya. Karena memang Ibu Gembala kemarin dia gak mau dibesuk. Jadi ini saya bukan ngomong-ngomong ya. Tapi memang Ibu Gembala sendiri yang gak mau dibesuk. Beda dengan saya. Kalau saya sakit, jangankan saya sakit. Sebelum sakit saja saya mau dibesuk. Jadi coba kita kasih perhatian lah kepada mereka yang melayani. Amin. Bapak Ibu Saudara waktu itu memang tidak besuk. Tapi doa-doanya luar biasa. Makanya Ibu Gembala gak lama di rumah sakit. Selesai operasi, mungkin besok atau lusa disuruh pulang. Kenapa? Karena pakai BPJS. Ya, jadi maksudnya bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika ada pelayan-pelayan yang alami sesuatu, ayo gereja kita perhatikan. Amin, haleluya. Tuhan tolong kita semua. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, dalam kesetiaan kita, Tuhan pasti memberkati. Lalu saudara lihat di sana di dalam ayat 47 itu ada kata yang perlu tiap-tiap hari. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kesetiaan dalam hal kecil, rutin yang biasa sudah kita lakukan itu, kerjakan dengan tekun. Jangan juga mut-mutan. Saya mau melayani Tuhan, kalau. Saya mau melayani Tuhan, kalau. Saya akan jadi tim pemerhati, kalau. Jangan mut-mutan. Tiap-tiap hari. Jadikan apa yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita kerjakan. Lakukan itu dengan konsisten. Amin. Haleluya. Jangan mut-mutan ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau mau kita punya kumpul poinnya berhasil di tahun 2026. Jangan mut-mutan sama Tuhan dan pekerjaannya. Haleluya. Haleluyanya meragukan. Kumpul poin, jangan asal-asalan. Tahun 2026 kalau mau diberkati lebih lagi, buat kumpul poin yang terbaik. Jangan mut-mutan. Amin. Nah, kencang. Tambah kencang lagi, tambah bagus. Tuhan yang lihat. Haleluya. Pak Pendeta, saya loh sudah melayani sekian tahun, tapi gak pernah diperhatikan gereja. Gereja juga bisa salah. Gembala juga bisa pura-pura lupa. Tapi Tuhan tidak pernah pura-pura lupain kita.
Amin, haleluya. Sekali lagi, gorengan dengan setia Tuhan berkati luar biasa. Maksudnya apa nih Pak Gembala nih? Ya jangan mut-mutan, lakukan dengan konsisten. Tuhan pasti berkati kita. Kalaupun gereja bisa salah menilai, Tuhan tidak pernah salah menilai. Haleluya. Coba Green Lake City, pencetus doa pagi penjaga menara. Setiap pagi doa. Kadang-kadang orang WA, Pak Pendeta lagi butuh ini. Tuhan pasti tolong. Saya tidak pernah mau bilang bahwa, harap dong sama Tuhan, jangan harap sama kami. Kan kita pendoa. Orang kasih daftar doa, kita doakan. Amin, haleluya. Pak Pendeta tolong doakan ini lagi sakit. Jangan juga kita langsung berkomentar. Dikit-dikit sakit. Kita kan pendoa. Orang kasih daftar doa, doakan saja dengan sukacita. Amin. Jangan berkhotbah sama mereka. Sebelum saya doa ya, saya khotbah dulu sama kamu. Apa? Ini dosa-dosa kamu. Dosa-dosa kamu di tahun 2025. 1, 2, 3, 4. Kasih doa kita enggak? Kita penjaga menara. Bagian kita berdoa bukan jadi hakim. Amin. Tiba-tiba ada yang curhat. Memang ya kamu ya dari dulu ya suka buat saya pusing. Siapa suruh juga mau jadi penjaga menara? Namanya aja penjaga menara. Berdoa bagi orang lain. Amin. Para pendoa. Tuh lihat. Kita baru berdoa berapa tahun ya. Tuhan kasih berkat kita luar biasa. Ya kan? Amin. Jadi jangan pernah menyerah dengan beban yang Tuhan sudah kasih. Visi yang Tuhan sudah kasih bagi kita sekalian. Dulu saya sama istri itu suka putar-putar di Jakarta ini. Kami keluarga yang agak sedikit aneh tapi berkesan. Kami itu pernah tidur bertiga di Monas. Percaya enggak percaya? Bukan kita enggak punya uang untuk tidur di hotel. Bukan. Tapi itulah keluarga aneh dan mengesankan. Tidur tuh bertiga di Monas. Selesai minum kopi, ngemil, tidur di situ. Bangun pagi-pagi, udah jam segini yuk pulang yuk. Pulang, karena anak belum sekolah masih kecil. Karen juga belum punya adik. Kita masih bertiga kemana-mana. Nikmatin. Makanya kita tahu orang susah tuh seperti apa. Jadi ketika ada orang yang kasih daftar doa, kita nggak main hakim dengan mereka. Tuhan tolong. Tapi besok masalahnya masih sama. Besok masalah masih sama. Oh kita hamba Tuhan kita cari tahu. Kenapa doa kau nggak dijawab? Pasti ada yang salah. Dan biasanya Tuhan kasih tahu persis. Ada yang salah. Apa? Makannya nggak teratur. Punya banyak uang tapi makan sembarangan. Orang sana bilang gelojo. Nah itu harus jangan didoain saja tuh. Harus kasih nasihat ya supaya hidup lebih baik. Tapi bagian kita adalah lakukan yang terbaik untuk apa yang bisa kita lakukan. Karena kita tidak pernah kekurangan upah kalau kita melayani Tuhan. Amin, haleluya. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhanlah yang memberkati kita. Lalu kemudian yang terakhir ya, yang terakhir. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita garis bawahi. Dan mempersembahkan persembahan kudus. Ayo baca bareng, 2, 3, mana tuh ayatnya? Ya, ini Bapak Ibu ini penting sekali ya. Terjemahan asli Alkitab dari kalimat dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Terjemahan asli Alkitab berbunyi dan mereka menguduskan bagian bagi orang-orang Lewi
Dan orang-orang Lewi menguduskan bagian bagi anak-anak Harun. Jadi waktu kita kasih persembahan, itu bukan sembarangan kasih itu. Makanya saudara, di sini sebuah penghormatan. Kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita di sini selalu bilang persembahan, tapi tidak semua harus duit. Amin. Pak Pendeta, saya tidak punya ongkos kendaraan. Itu pun kita pikirkan bagaimana caranya. Makanya tadi saya sudah bilang, yang punya mobil jangan datang kosong-kosong. Coba tanya gembala, Pak Gembala, minggu besok saya bisa jemput siapa-siapa. Nanti kami kasih daftar jemput. Dari Jakarta Utara ke Selatan, putar. Saudara jemput mereka. Itu pelayanan. Pikirkan buat hal itu. Jangan sampai kita nikmatin sendiri padahal kita bisa melakukannya. Saudara bisa mengerti hal itu? Amin. Karena kita sedang kumpul poin. Tapi yang berikut, yang kedua yang harus kita perhatikan di sini adalah kata menguduskan. Itu dalam bahasa asli Alkitab dipakai kata makdishim. Makdishim itu dari akar kata kadas. Apa itu kadas? Kadas itu memisahkan, mengkhususkan, menyatakan sesuatu sebagai milik Tuhan. Jadi bukan milik kita. Saudara dapat berkat, gaji saudara 1 juta. Milik Tuhan berapa? Jangan pura-pura lupa ya. Kalau dapat 10 juta milik Tuhan berapa? Kalau dapat 100 juta milik Tuhan 10 juta, enak aja pendeta, pantasan jalan-jalan terus. Luar negeri, luar angkasa, enggak. Semua berkat-berkat saudara itu bisa dipertanggungjawabkan. Haleluya. Kami terbuka Bapak Ibu Saudara. Transfer kami terbuka kepada siapa-siapa. Kalau mau tanya itu jelas sekali. Setiap kali kami kirim berkat kami bilang berkat Tuhan. Berkat Tuhan, berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan. Bukan karena kita. Tapi ingat baik-baik. Ada yang harus kita kadas. Pisahkan, khususkan. Menyatakan sesuatu yang adalah milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, jangan diganggu-ganggu. Makanya kalau kita kasih persepuluhan, bukan pakai istilah bayar perpuluhan. Bukan bayar. Kembalikan milik Tuhan. Karena itu bukan punya kita. Itu punya Tuhan. Katakan sama-sama, perpuluhan adalah milik Tuhan. 2, 3. Kok ada yang ragu? 2, 3. Nah, perpuluhan itu milik Tuhan, bukan milik pendeta. Kita pendeta juga kasih ke majelis daerah. Majelis daerah kelola, ada sekian persen lagi kasih ke pusat. Pusat kelola. Untuk semua kesejahteraan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jadi kita kasih. Saya berkali-kali sudah kasih kesaksian bahwa dengan mengembalikan perpuluhan secara rutin itu juga bisa membantu. Dulu ya, ini bicara dulu. Waktu mau kredit mobil, kan gak punya penjamin yang lain. Tapi yang datang ke rumah namanya Bapak Abraham. Puji Tuhan. Saya ambil aja daftar perpuluhan. Pak Abraham, tolong bahasakan kepada atasanmu. Saya tidak punya jaminan yang lain untuk kredit mobil. Dia pergi, besok dia telepon, Pak Pendeta beres. Tuh, ada manfaatnya. Untuk itu saja ada manfaatnya. Apalagi benar-benar pure untuk Tuhan. Amanlah kita. Jadi setiap kali kita dapat berkat, ingat 1/10 itu bukan hak kita untuk kita kelola. Kita kelola 90%. Amin. Cukup enggak? Cukup enggak cukup? Pasti cukup. Tapi kalau kita masih menamakan 10% juga kita yang kelola, hancur kita Bapak Ibu Saudara. 10% kembalikan milik Tuhan, itu sebagai tanda hati kita tidak terikat kepada mamon. Amin, haleluya. Iya tapi masalahnya pendeta saya mewah-mewah.
Ya udah, kalau misalnya begitu, itu bagian dia. Kita nggak usah ikut campur. Itu sudah ada hitung-hitungannya. Tapi kalau kita sudah kenal seperti ini, sekali waktu Bapak Ibu mau bicara lebih dalam, kami orang yang terbuka. Kami bukan orang yang apa-apa nggak mau terima masukan. Itu bukan tipe kami. Saudara mau kasih masukan, kami siap terima. Tapi ingat, ini milik Tuhan, jangan kita jadikan sebagai hak untuk kita kelola. Milik Tuhan jangan kita kelola. Milik Tuhan kasih, hamba Tuhan yang kelola. Karena kalau saudara kasih persepuluhan selama ini, kasih persepuluhannya kemana Bapak Ibu Saudara? Tuhan, ini perpuluhan saya. Kalau saya buang ke atas lalu dia turun kembali, berarti itu milik saya. Bukan begitu, kita datang. Hanya ini Tuhan, persembahan. Kita masukin. Amplop perpuluhan kita ada tulis nama, jumlah. Kalau terlalu banyak di amplop itu, bisa minta rekening gereja kita. Kita punya rekening gereja namanya GPDI, Green Lake City. Itu diaudit sama pemerintah itu. Dilihat itu pemasukan dari mana, itu dilihat. Jadi tidak ada peluang untuk kita mau korupsi di sini. Semua untuk Tuhan. Haleluya. Jadi jadikan kadas ini satu kesempatan supaya kita tidak terikat kepada mamon. Ya, dulu ada satu pendeta, dia tulis lagu begini. Jangan memberi hanya karena pasang aksi. Terus ada lagi, jangan memberi kalau kau minta kembali. Lalu orang tanya, Pak Pendeta kok buat lagu begitu? Iya, soalnya ada pengalaman. Pengalaman apa Om? Nah ini Om pendetanya udah meninggal. Tidak asing bagi kita ya, namanya Pendeta Awondatu. Ya, dia punya lagu-lagunya itu bagus-bagus lagunya. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Lagunya banyak yang dia tulis. Salah satu lagu dia tulis lagu begitu. Jangan memberi hanya karena pasang aksi. Jangan memberi kalau kau minta kembali. Om kok lagunya lucu amat. Lalu dia cerita. Karena ada pengusaha. Dia kasih mobil kepada pendeta-pendeta di daerah. Oh pendeta-pendeta jangankan kasih mobil. Kasih payung aja senang. Apalagi dikasih mobil. Amin para pendeta. Oh banyak juga pendeta di sini saudara-saudara. Haleluya. Dikasih senang. Tapi masalahnya satu hari ketika gak cocok dengan si pengusaha itu. Mobil-mobil ditarik kembali. Makanya ketika kita memberi, pastikan kita tahu itu semua datang dari Tuhan. Haleluya. Saudara tahu orang yang memberkati gereja kita ini. Setelah dia memberi dengan begitu banyak jumlah. Dia WA sama kami. Pak Pendeta. Jangan pernah. Kami hanya mau bilang bahwa. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Keren banget. Makanya kalau saudara kasih berkat untuk pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu. Kalau di kampung tuh biasanya ada namanya janji iman. Biasanya kalau acara-acara besar janji iman. Bapak Antonius 1 juta. Kalau Antonius saja bisa 1 juta. Saya tidak mau kalah. Bapak Walker 7 juta. Lalu si Walker aja 7 juta. Saya nggak mau kalah. Bapak Nyoman 13 juta. Karena ada daftarnya. Nggak mau kalah. Kita nggak begitu. Amin. Haleluya. Kita memberi semua untuk Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan kita. Jadi kalau ada hamba Tuhan besok-besok datang ke sini. Ibadah dengan kita. Dia pakai dasi. Dia bersaksi di sini. Layani dia. Amin. Layani dia. Ajak makan kek. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita juga tidak punya makanan di sini. Ajak dia. Traktir kasih makan. Bila perlu kalau ada berkat lebih, kasih amplop sama hamba Tuhan. Mereka doakan kita. Haleluya.
kita tidak pernah kehilangan upah karena kita melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau kumpul poin? Kumpul poin untuk kemuliaan Tuhan. Coba kasih salam dulu satu dengan yang lain. Selamat mengumpulkan poin untuk kemuliaan Tuhan. Ya, selamat mengumpulkan poin untuk kemuliaan Tuhan. Mari silakan berdiri. Yang di sana datang sama-sama lah. Mumpung tahun baru kasih salaman. Kumpul poin untuk kemuliaan Tuhan. Kumpul poin untuk kemuliaan Tuhan. Kumpul poin untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lihat gereja kita kotor-kotor, nggak usah ribet-ribet. Ini kerjaan siapa nih? Harus bersih. Kita kumpul poin. Amin. Haleluya. Lihat ada kursi yang berantakan. Kumpul poin. Nggak usah saling lihat satu dengan yang lain. Coba praktekkan. Kalau ada deh kursi-kursi yang berantakan, coba kita praktekkan. 2, 3. Nah, kumpul poin. Amin. Haleluya. Iya. Ada sampah di bawah, coba lihat. Kumpul poin ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau kita sudah kerja bawa Tuhan, pasti Tuhan berkati. Tapi jangan kelewat batas juga. Datang pagi-pagi dari bawah dipel semua. Itu kan tanggung jawab mereka ya kan. Jangan juga. Perhatikan punya kita ini ya. Nanti kalau kita bersihin di bawah nanti tersinggung orangnya. Ini kan usaha kita. Ini rumah kita kok kita mau. Saya lagi kumpul poin. Oh tanya pendetamu kumpul poin dalam konteks yang mana ya. Jangan semuanya kita kerja. Rumah orang juga kita bangun pagi kita pergi bersihin karena kumpul poin. Nah juga begitu ya. Perhatikan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Lakukan itu kumpul poin. Mari berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi dulu satu.